Ya, baik. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita jumpa lagi di KPKS Hieronymus. Setelah minggu lalu ada miskomunikasi ya. Jadi Pak Seto akan melanjutkan pengajaran mengenai nabi-nabi di Perjanjian Lama. Hari ini kita akan dikenalkan dengan Nabi Hosea ya. Lalu nanti ada 2 pertemuan lagi sebelum Pak Seto mengajar di tempat lain. Nanti di bulan Maret kita akan coba susun mengisi pengajaran dengan mungkin pengajar lain karena Pak Sito berhalangan. Jadi terima kasih juga buat para donatur yang sudah memungkinkan Zoom ini berjalan. Ya, Pak Agus, Pak Joni, dan kawan-kawan yang lain. Baik Bapak Ibu, kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Agus. Silakan Pak. Bapak Ibu, mari sebelum kita belajar bersama, kita awalin dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, terima kasih. Sore malam hari ini, Kau telah berikan kami kesehatan dan juga kemauan untuk kembali belajar firman-Mu melalui yang telah disediakan oleh para pengurus KPKS Hieronymus dan juga kesediaan Pak Seto. Mari kita belajar bersama nabi-nabi kecil yang malam hari ini adalah Nabi Hosea. Semoga banyak hal yang dapat kita peroleh dan kita ambil hikmahnya untuk tuntunan kita di dalam keberadaan kita menjalani hidup sehari-hari. Semua doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan penebus kami, dan dialah yang akan selalu menuntun, mengawal, memberi arah, dan memberkati kami semuanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saya kembalikan ke Pak Narto. Silakan. Terima kasih Pak Agus. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara. Iya, malam ini kita akan melihat kitab Nabi Hosea. Ya. Jadi silahkan Bapak Ibu mempersiapkan teksnya. Kita akan mulai dengan melihat begini. Ketika seorang nabi berkarya, ingat, Nabi berkarya pada masa tertentu, di tempat tertentu, lalu akan bertemu, bicara dengan orang-orang tertentu juga. Jadi Hosea itu berkarya ketika Israel ini sudah pecah ya. Dan Israel dan Hosea bekerja di wilayah utara. Dan ketika dia berkarya, ketika Nabi berkarya, kerajaan itu diperintah oleh raja yang bernama Yerobeam bin Yoas. Lalu kita akan lihat situasi yang dihadapi oleh Nabi itu, lalu apa yang dikatakan oleh Nabi tentang orang Israel. Nah, yang istimewa di dalam kisah atau dalam kitab Nabi Hosea itu adalah Nabi diminta untuk merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan. Ini istimewa, nggak biasa. Nabi lain tidak mengalami, hanya Nabi Hosea yang mengalami ini. Baik, sekarang silahkan Bapak Ibu ke Hosea bab 1, lihat ayat 1. Ya. Firman Tuhan datang kepada Hosea bin Beeri, lihat, pada zaman usia Yotam, Ahaz, Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Nah, ini petunjuk yang jelas. Nabi Hosea itu berkarya pada zaman pemerintahan Raja Yerobeam bin Yoas. Ini raja utara. Kemudian
Kalau kita perhatikan bandingkan dengan Nabi Amos, maka Hosea itu berkarya pada masa yang sama. Cuman kalau kemudian ditanya Hosea sama Amos itu ngobrol, diskusi apa enggak, itu kita tidak menemukan jawabannya. Tapi ketika ya dua nabi ini berkarya, kerajaan Israel itu diperintah oleh raja itu, Yerobeam bin Yoas. Nah, kemudian sekarang begini, dari mana kita tahu kalau eh, Nabi Hosea itu berkarya di wilayah utara, gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekarang tolong lihat lebih dulu ini bab 4. Silahkan ke bab 4. Lalu lihat ke ayat 17. Bab 4 ayat 17. Lihat di situ ada ini kalimat begini. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Berikutnya silahkan ke bab 5 ya, ayat 9. Efraim akan menjadi terlantar sepi pada hari penghukuman. Ayat 11. Efraim tertindas, diremukkan oleh hukuman. Ia bersikeras untuk berjalan mengikuti berhala-berhala. Aku akan menjadi seperti ngengat terhadap Efraim. Nah, ada nama Efraim di sini. Tetapi tidak mungkin mengatakan, wah, ini Hosea berbicara kepada suku Efraim saja. Bukan. Tapi hal yang biasa rupanya di zaman ini ya, di zaman Hosea, kemudian nanti di selatan Nabi Yesaya juga menyebut wilayah utara atau kerajaan Israel itu dengan nama Efraim. Ya, mengapa disebut Efraim? Sederhana saja, Bapak Ibu, ketika wilayah utara itu memisahkan diri, memberontak melawan keluarga Daud, pemimpin pemberontakan yang kemudian menjadi raja pertamanya, yaitu Yerobeam, berasal dari suku Efraim. Udah begitu maksudnya. Jadi kalau Bapak Ibu di kitab Nabi Hosea, lalu di kitab Nabi Yesaya, ada sebutan atau nama Efraim, yang dimaksudkan itu kerajaan utara, kerajaan Israel. Lalu mengapa diberi nama atau disebut dengan Efraim? Karena raja pertama mereka itu berasal dari suku Efraim. Kemudian Bapak Ibu sekarang silahkan ke bab 10. Silahkan ke bab 10. Di bab 10 silahkan lihat ke ayat 6. Bab 10 ayat 6. Kita ketemu di situ. Anak lembu itu sendiri akan dibawa ke Asyur sebagai persembahan kepada Raja Agung. Nah, yang ada anak lembu itu hanya di utara. Yang membuat itu Raja Yerobeam. Nanti ada di 1 Raja bab 12. Jadi sebutan atau ada penyebutan anak lembu itu jelas mengindikasikan Hosea melihat apa yang terjadi di wilayah utara. Dan Hosea bekerja di wilayah utara. Begitu. Nah, kemudian tentang latar belakang Nabi Hosea, kita tidak tahu. Tetapi kalau membaca, Bapak Ibu coba kembali ke bab 1 sekarang ya. Lihat ke bab 1.
ayat 2. Bab 1 ayat 2. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada Hosea, kepada Nabi Hosea? Pergilah, kawinilah seorang pelacur. Itu artinya Hosea ketika dipanggil menjadi nabi belum punya istri. Nggak usah nekat, bisa saja kan sudah punya istri lalu Tuhan menyuruh Hosea punya istri lagi. Bapak Ibu cari di seluruh Alkitab, Tuhan memerintahkan hal seperti itu. Apakah ada? Enggak. Apakah di perjanjian lama ada orang-orang yang punya banyak istri? Ada. Abraham, lalu raja-raja, lalu Elkana, itu poligami. Tapi tidak satu pun punya banyak istri karena diperintah oleh Tuhan. Itu catatan penting. Ada yang punya istri banyak, ada, tapi tidak satu pun diperintahkan oleh Tuhan. Jadi kalau ada orang yang nekat mengatakan bisa saja Hosea sudah punya istri, lalu disuruh oleh Tuhan untuk punya istri lagi. Nah, itu jawaban nekat yang tidak ada dasarnya. Nah, dari sini Bapak Ibu kita tahu Nabi Hosea ketika dipanggil menjadi nabi, dia masih muda. Ya, dia masih muda. Jadi bayangan tentang nabi yang sudah tua, jalannya susah, rambutnya putih, panjang, berewokan, putih, panjang, itu. Ah, itu gambaran itu memang tertinggal di memori kita. Tapi kalau kita melihat teks apa adanya, loh, ini Nabi Hosea ketika dipanggil jadi nabi masih muda sekali. Yesaya juga sama, dipanggil menjadi nabi ketika masih muda. Nah, kita hanya tahu hal yang seperti ini tentang keluarganya nanti kita akan bicarakan, tapi kalau latar belakang hidupnya sebelum menjadi nabi kita tidak tahu. Nah, kemudian sekarang ini kan sudah kita lihat Nabi Hosea berkarya pada zaman pemerintahan Raja Yerobeam. Dan sekarang kita akan lihat apa yang menjadi perhatian Nabi Hosea. Apa yang dilihat oleh Nabi Hosea. Ketika kita belajar kitab Amos, kita lihat Amos dari Yehuda pergi ke pasar, pergi ke kota Samaria, pergi ke tempat ibadat, gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat yang dilihat, yang diperhatikan oleh Nabi Hosea itu apa? Kita lihat teksnya dulu ya. Jadi kita akan lihat ayat-ayat teks-teks yang akan menolong kita untuk mengerti. Sekarang silahkan ke bab 2 ayat 7. Bab 2 ayat 7. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang mereka buat menjadi patung Baal. Jadi yang Bapak Ibu silahkan tandai emas, ya, perak dibuat menjadi patung Baal. Kemudian berikutnya silahkan ke ayat 12, masih bab 2. Aku akan menghukumnya karena hari-hari pemujaannya kepada para Baal. Tatkala ia membakar kurban bagi mereka. Nah, dengan melihat 2 ayat ini saja, kita sudah bisa melihat bagaimana orang Israel ya di zaman Nabi Hosea ini menyembah Baal. Dan penyembahan itu dilakukan, lihat, dengan membakar kurban. Baal itu siapa? Nah, Bapak Ibu lihat tadi ya, ada patung dewa Baal yang dibuat dari perak dan emas. Nah, Baal itu
sebenarnya dewa orang Kanaan. Dewa orang Kanaan. Dewa ini dipercaya sebagai dewa yang berkuasa atas langit. Dialah yang dipercaya menurunkan hujan atau mencegah supaya hujan nggak turun. Bapak Ibu bisa mengingat kisah Nabi Elia yang mengadakan kontes lawan nabi-nabi Baal. Nah, itu sama situasinya. Jadi orang-orang Israel di zaman Hosea ini membuat patung dewa Baal, menempatkannya di kuil tempat suci, lalu membakar korban sebagai persembahan tanda bakti kepada dewa Baal. Kemudian sekarang lihat ke bab 8. Lihat ke bab 8. Ayat 4. Mereka telah mengangkat raja tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka tetapi tanpa sepengetahuanku. Nah ini, dari emas dan peraknya mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya sendiri. Sehingga mereka dilenyapkan. Kemudian lihat ayat 6. Ayat 6. Sesungguhnya berhala itu dari Israel, dibuat oleh tukang, dan ia bukan Allah. Kemudian berikutnya lagi, Bapak Ibu silahkan ke ayat 11. Sungguh Efraim telah memperbanyak misbah untuk berbuat dosa. Misbah-misbah itu menyebabkan mereka berbuat dosa. Hal yang sama disampaikan di sini ya. Orang Israel membuat patung-patung berhala, kemudian patung-patung itu ditempatkan di tempat suci, dan kemudian mereka membakar korban untuk para berhala itu. Kemudian sekarang bab 11. Silakan ke bab 11. Mulai dari ayat 1. Ketika Israel masih muda, ku kasihi dia, dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Semakin dipanggil, semakin mereka mengikuti jalan mereka sendiri. Mereka mempersembahkan kurban kepada para Baal dan membakar kurban untuk patung-patung. Kemudian bab 13. Bab 13 ayat 2. Bahkan sekarang pun mereka semakin berdosa dan membuat bagi dirinya patung tuangan dari perak serta berhala-berhala sesuai dengan kemahiran mereka. Semuanya itu buatan para pengrajin. Nah, ini cukup ya untuk contoh. Ini teks-teks yang menunjukkan orang Israel menyembah dewa Kanaan yang bernama Baal. Dewa ini diyakini menurunkan hujan, maka dipandang punya jasa penting. Kenapa? Kalau dewa menurunkan hujan, hujan membasahi bumi, tanah menjadi subur, dan kemudian mereka bisa bercocok tanam dan memperoleh penghasilan untuk kehidupan mereka. Nah, ini yang dilihat oleh Nabi Hosea. Tapi bukan hanya itu. Kalau orang Islam menyembah ini dewa Baal, tujuannya untuk apa? Supaya Baal menurunkan hujan, supaya mereka bisa bercocok tanam, dan nanti mereka akan bersyukur kepada Baal karena sudah memberi hujan. Nah, sekarang ada yang lain. Bapak Ibu silahkan kembali bentar. Ke bab 8.
bab 8, lihat ke ayat 5. Aku menolak anak lembumu, hai Samaria. Murkaku menyala-nyala terhadap mereka. Kemudian silahkan pindah ke bab 10. Ke bab 10. Ayat 6. Anak lembu itu sendiri akan dibawa ke Asyur sebagai persembahan kepada Raja Agung. Nah, ini kita lihat anak lembu, ya. Kemudian tampaknya ada sebentar yang lain lagi berkaitan dengan anak lembu ini, tapi kok nggak kelihatan lagi. Ya, cukup itulah. Anak lembu. Ini adalah anak lembu, patung anak lembu yang dibuat oleh Raja Yerobeam, raja pertama Israel itu. Anak lembu ini ditempatkan di Dan utara dan di Betel di selatan. Kemudian Raja Yerobeam menetapkan hari raya, mengangkat imam-imam untuk membakar kurban bagi anak lembu ini. Nah, anak lembu ini oleh Yerobeam ditunjukkan, ini adalah Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir. Orang Israel mewujudkan Yahweh Allah mereka yang membebaskan mereka dari Mesir dalam rupa anak lembu. Ini juga merupakan kesalahan serius. Mewujudkan Tuhan dalam rupa patung binatang. Ini masuk dalam kategori penyembahan berhala. Nah, kemudian kalau orang Israel berlaku seperti ini bukan tiba-tiba mereka melakukannya. Sekarang Bapak Ibu pindah ke bab 4. Kita lihat orang-orang yang bertanggung jawab atas dosa penyembahan berhala ini. Silahkan ke bab 4. Mulai yang kita lihat mulai dari ayat 1 ya. Dengarlah firman Tuhan hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berdusta, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah disusul dengan penumpahan darah. Berikutnya, sebab itu negeri ini akan berkabung, seluruh penduduknya akan merana, binatang-binatang liar dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut pun akan terkumpul mati. Namun, janganlah ada orang yang menggugat, jangan ada yang orang berperkara. Sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan jatuh tersandung pada siang hari, dan nabi pun akan tersandung bersamamu pada malam hari. Juga ibumu akan kubinasakan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau menolak pengenalan itu, aku pun akan menolakmu sebagai imam. Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, aku pun akan melupakan anak-anakmu. Semakin banyak mereka, semakin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kuganti dengan kehinaan. Mereka makan dari dosa umatku. Selera mereka tertuju kepada pelanggaran umatku. Seperti yang terjadi atas rakyat, demikian pula atas imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya dan perbuatan-perbuatannya akan kubalaskan kepadanya. Mereka akan makan tetapi tidak akan menjadi kenyang. Mereka akan melacur tetapi tidak akan berkembang. Sebab mereka telah meninggalkan Tuhan dan hidup dalam pelacuran.
anggur dan air anggur menghilangkan akan akal sehat. Umatku bertanya kepada pohonnya dan tongkatnya memberi jawaban kepadanya, sebab roh perzinahan menyesatkan mereka dan mereka berzina meninggalkan Allah mereka. Mereka mempersembahkan kurban di atas puncak-puncak gunung, membakar kurban di atas bukit-bukit, di bawah pohon tarbantin, hawar, dan pohon besar lainnya, sebab naungannya menyenangkan. Nabi dan imam, terutama yang disebut itu imam ya, ini harus bertanggung jawab atas dosa umatnya. Kenapa? Umat tidak mengenal Allah. Harusnya ini tugas para imam, membantu umat mengenal Allah mereka. Mengenal Allah itu berarti paham, tahu siapa Allah, punya relasi pribadi dengan Allah, dan melakukan yang dikehendaki oleh Allah. Itu mengenal Allah. Para imam yang bertanggung jawab dalam hal ini tidak melakukan tugas mereka. Lihat di ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau menolak pengenalan itu. Imam-imam menolak pengenalan akan Allah dan tidak mengajar umat bagaimana mengenal Allah. Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, aku pun akan melupakan anak-anakmu. Perhatikan, engkau melupakan pengajaran Allahmu. Para imam mengabaikan apa yang dikehendaki Tuhan dan kemudian tidak melakukan apa yang menjadi tugas mereka, ya, mengajar umat. Untuk mereka, untuk para imam ini akan ada konsekuensi, ya. Akan ada konsekuensi untuk mereka. Nah, sekarang kita kembali kepada ini, dosa orang Israel tadi ya. Sekarang Bapak Ibu lihat bab 4. Bab 4 ayat 13. Mereka mempersembahkan kurban di atas puncak gunung-gunung dan membakar kurban di atas bukit-bukit. Di bawah pohon tarbantin, hawar, dan pohon besar lainnya, sebab naungannya menyenangkan. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzina, menantu-menantumu perempuan melacurkan diri. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka melacur. Sebab pria mereka sendiri memisahkan diri dari para pelacur dan mempersembahkan kurban bersama pelacur-pelacur bakti. Umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Kalaupun engkau berzina, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah, janganlah pergi ke Gilgal, janganlah naik ke Bet Awen, dan janganlah bersumpah demi Tuhan yang hidup. 17. Engkau Efraim bersekutu dengan berhala-berhala. Biarkanlah dia. Setelah bermabuk-mabukan mereka melacur habis-habisan. Mereka mencintai kehinaan lebih daripada kejayaan. Kemudian lihat sekarang ke bab 5. Bab 5. Ayat 3. Bab 5 ayat 3. Aku mengenal Efraim dan Israel tidak tersembunyi bagiku. Sebab engkau telah berzina, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Kemudian sekarang silahkan ke ayat 7. Masih bab 5 ayat 7. Mereka berkhianat terhadap Tuhan, sebab mereka telah memperanakkan anak-anak yang tidak sah. Sekarang mereka dan ladang mereka dimakan habis oleh perayaan bulan baru. Kemudian berikutnya lagi, sekarang kita lihat, bentar.
bab 8 ayat 1. Tiuplah sangkakala, siap bagi raja wali di atas rumah Tuhan. Karena mereka telah melangkai perjanjianku dan memberontak terhadap pengajaranku. Ya, berikutnya lagi, silahkan, bentar. Bab di depan saja. Bab 1 ayat 2. Ini Tuhan bicara kepada Hosea. Ya, pergilah, kawinilah seorang perempuan Sunda dan kawinilah seorang pelacur, milikilah anak-anak pelacur, karena negeri ini melacur habis-habisan dengan membelakangi Tuhan. Nah, Bapak Ibu begini, tadi kita sudah melihat bagaimana orang Israel di bawah pemerintahan Raja Yerobeam bin Yoas itu menyembah berhala. Mereka menyembah dewa-dewi Kanaan, Baal, tapi mereka juga menyembah patung anak lembu. Nah, kemudian sekarang begini, silahkan Bapak Ibu mengingat ada melanggar perjanjianku ya. Israel berkhianat, berontak, melanggar perjanjian. Dalam 10 perintah perjanjian Sinai ya, itu dikatakan, akulah Yahweh Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Dalam perjanjian Sinai, Yahweh menjadi Allah Israel dan Israel menjadi umat Yahweh. Jadi ada relasi yang eksklusif gitu ya antara Yahweh dengan Israel. Itu di Kanaan. Kemudian orang Israel, itu di Sinai. Kemudian orang Israel masuk ke Kanaan. Di Kanaan mereka melihat orang-orang Kanaan itu percaya Baal yang menurunkan hujan. Mereka menyembah Baal supaya Baal menurunkan hujan. Orang Israel ikut. Karena mereka berpikir Yahweh kalau perang pinter. Mau lawan Fir'aun, melawan bangsa-bangsa di padang gurun, gampang untuk Yahweh. Tapi Yahweh apakah bisa menurunkan hujan? Mereka belum sampai pada keyakinan tentang Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan segala sesuatu ya. Jadi mereka yakin Yahweh memang pandai berperang, tapi tidak pandai dalam hal pertanian. Orang-orang Israel ketika masuk ke Kanaan, itu ikut menyembah dewa-dewi Kanaan. Kemudian bukan hanya itu, mereka bahkan membuat patung yang disebut sebagai Tuhan Yahweh Allah Israel yang membawa mereka keluar dari Mesir. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Yahweh menjadi Allah Israel, kemudian Yahweh memberikan tanah Kanaan. Nah, kok malah di tanah Kanaan mereka menyembah dewa-dewi itu, dewa-dewi Kanaan. Tindakan Israel ini disebut pelanggaran perjanjian, pemberontakan terhadap Tuhan, dan pengkhianatan kepada Allah yang mengangkat mereka menjadi umat dan memberikan tanah Kanaan. Dan Bapak Ibu, dalam kitab Nabi Hosea ini, situasinya digambarkan dengan relasi suami dengan istrinya. Yahweh itu suami, Israel itu istri Yahweh. Sebagai suami, Yahweh melindungi Israel, memberikan tanah kepada orang Israel. Tapi yang kemudian dilakukan oleh Israel sebagai istri,
sama sekali tidak seperti yang diharapkan. Mengapa? Mereka melacur, orang Israel melacur. Nah, sekarang begini, apa bedanya melacur dengan selingkuh? Siapa mau sharing? Silahkan. Oh, nggak ada yang mau sharing. Ya. Kalau selingkuh itu maksimal dengan berapa orang? Satu. Selingkuh cuma satu. Satu Pak Setu. Satu aja Satu. namanya selingkuh. Satu. Selingkuh dengan satu. Kalau melacur? Melacur kan banyak bisa-bisa dia. Nah, Israel itu bukan selingkuh, tapi melacur. Israel seperti seorang istri yang pergi kepada banyak kekasih. Tapi ini agak berbeda ya. Agak berbeda dengan melacur dalam arti yang sebenarnya. Kenapa? Seorang pelacur akan menerima upah pelacur. Tapi yang terjadi dengan Israel bukan. Israel pergi kepada para kekasihnya, tapi sambil membawa makanan, pakaian untuk kekasihnya itu. Jadi bukan Israel yang dibayar, tapi Israel yang membayar. Tuhan, ini maksudnya apa? Tuhan memberi mereka Kanaan, tanah Kanaan ya. Tuhan memberi Israel tanah Kanaan. Nah kok kemudian tanah Kanaan itu menghasilkan emas, perak kan? Nah kok peraknya, emasnya diambil, dipakai untuk membuat patung Baal, lalu mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah Baal. Nah, kemudian perilaku orang Israel sekali lagi itu seperti seorang pelacur yang punya banyak kekasih. Jadi kalau Bapak Ibu di dalam kitab Nabi Hosea ketemu dengan ungkapan pelacur, zina, itu urusannya dengan penyembahan berhala ya. Dan bukan hanya di kitab Nabi Hosea, di kitab Nabi Yeremia, kemudian di kitab Nabi Yehezkiel, ungkapan itu digunakan. Nanti Bapak-Bapak akan temukan lagi juga di kitab Wahyu. Jadi ungkapan melacur, berzina, itu gambaran orang Israel yang meninggalkan Yahweh Allahnya dan pergi menyembah kepada dewa-dewi. Nah, kemudian sekarang begini. Kalau ini Tuhan, Yahweh Allah Israel itu Allah yang setia. Berhadapan dengan orang Israel yang tidak setia. Yahweh Allah Israel sudah berlaku sebagai Allah mereka. Melindungi, memberikan tanah, memberikan kehidupan. Tapi orang Israel malah pergi meninggalkan Yahweh dan menyembah dewa-dewi. Nah sekarang Bapak Ibu begini. Kalau pertanyaannya, kalau pakai kata-kata sebenarnya gampang aja jawabnya. Bagaimana perasaan Yahweh? Punya umat yang kayak gitu. Kalau hanya sebagai kata, sederhana saja kan? Apa jawabannya? Perasaan Yahweh bagaimana? Boleh bicara. Boleh bicara. Sedih. Sedih. Terus, apa lagi? Cemburu. Cemburu, ya. Terus? Marah. Ini campurannya ini luar biasa nih ya. Cemburu, sedih, marah, nyampur. Tapi sekarang begini, Bapak Ibu tolong membayangkan seorang suami yang setia menghadapi istri yang tidak setia. Ada sedih, ada cemburu, ada marahnya. Tapi lihat, kesetiaan justru tampak ketika berhadapan dengan orang yang nggak setia. Maksudnya gini sederhananya itu.
kesetiaan Allah itu justru tampak karena berhadapan dengan Israel yang berkhianat. Gitu udah. Kalau pertanyaannya begini loh, kalau pakai bahasa sederhana, Bapak Ibu itu termasuk orang yang setia apa? Bukan. Kalau istri, suami, anak-anak itu semuanya baik, berlaku seperti yang saya mau, Bapak Ibu belum ketahuan setia apa enggak. Gitu. Nah, buat saya sederhana untuk memberi contoh karena saya melihat bapak saya itu terbukti orang yang setia. Udah meninggal kan, gampang kan, nggak mungkin berubah. Yang saya ingat waktu saya masih kecil, saya masih SD. Ibu saya sakit, sakitnya parah sampai rambut habis. Badannya kurus, rambut habis. Kemudian malam itu semua bangun karena ibu pamit mau pergi, mau meninggal gitu maksudnya. Udah nggak tahan dengan sakitnya. Yang tampak adalah bapak yang memeluk ibu, menjagain ibu terus. Kemudian, ya yang kami tahu seperti itu yang kami lihat, bapak tiap hari menjagain ibu. Nah, kemudian ibu saya setelah akhirnya malah bapak saya yang pergi duluan tahun 2001, ibu saya baru tahun lalu 2024. Nah, setelah bapak pergi, lah ibu saya ya ngurus anak-anak, tinggal bersama anak-anak, dan saya melihat ada kesempatan-kesempatan tertentu yang menunjukkan bagaimana ibu saya ini pergi ke tempat mereka biasa berdua dulu. Jadi pergi waktu awalnya dulu ya, maksudnya ketika ibu saya masih kuat, pergi ke sawah, gitu ya. Kemudian di tempat tertentu di sawah itu, ya kadang duduk, kemudian juga mengerjakan sawah. Kenapa kok begitu? Karena rupanya mereka berdua dulu biasanya di situ. Nah, kemudian itu saya sebut ini contoh kesetiaan yang saya lihat. Saya tidak akan bisa mengatakan saya orang yang setia atau bukan. Kenapa? Ceritanya masih belum selesai gitu ya. Nah, kemudian sekali lagi gambarannya, ungkapannya sederhana saja. Kesetiaan seseorang akan tampak jelas ketika berhadapan dengan yang tidak setia, berhadapan dengan orang pribadi yang tidak seperti yang saya inginkan. Kalau atau ketika mendengar Bapak Ibu ini sampai sekarang nyatanya Bapak Ibu setia, itu puji Tuhan. Itu benar-benar hal yang pantas untuk disyukuri ya. Kalau selama ini dari awal sampai sekarang, ya saya setia kepada suami, istri saya, kepada anak-anak saya, kepada orang tua saya. Benar-benar itu perlu disyukuri. Buat syukuran juga nggak apa-apa. Tapi karena apa? Bapak Ibu untuk setia itu kan perjuangannya berat kan ya. Nggak mungkin orang mengatakan setia itu gampang. Gitu. Orang harus berjuang untuk menunjukkan kesetiaan. Nah, Yahweh yang setia berhadapan dengan orang Israel yang tidak setia. Perasaan Yahweh seandainya digambarkan seperti manusia, ya marah, sedih, gitu ya, gregetan. Tapi kemudian begini, Tuhan menghendaki Nabi Yesaya merasakan apa yang dirasakan oleh Yahweh. Yahweh menghendaki Nabi Yesaya merasakan apa yang dirasakannya. Jadi Yahweh tidak hanya bicara kepada Nabi Hosea, aku marah, aku sedih, aku jengkel. Bukan. Yesaya diminta merasakan yang dirasakan oleh Yahweh. Kemudian Hosea juga diajari untuk bersikap seperti Yahweh. Bagaimana itu terjadi? Kembali ke bab 1 ayat 2. Tuhan bicara kepada Hosea,
pergilah, kawinilah seorang pelacur, dan milikilah anak-anak pelacur. Ya, milikilah anak itu kan kurang kuat ya. Tapi kalau peranakkanlah anak-anak sundal, itu jauh lebih kuat. Apa ya, rasa bahasanya. Kenapa? Karena negeri ini telah melacur habis-habisan dengan membelakangi Yahweh. Karena Tuhan sudah dikhianati Israel. Karena Israel sudah berlaku seperti pelacur di hadapan Tuhan, maka Hosea diminta untuk merasakan yang sama. Caranya, kawini peristri perempuan pelacur. Ayat 3. Lalu ia, Hosea, pergi mengawini Gomer binti Diblaim. Perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi dia. Kemudian berfirmanlah Hosea, berilah nama Yisrael kepada anak itu. Kemudian ayat 6, perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Kasih dia nama Lo Ruhama, gitu ya. Kemudian berikutnya ayat 8, sesudah menyapih Lo Ruhama, perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak ini diberi nama Lo Ami. Ya. Kemudian sekarang ketika sudah menjadi istri Hosea, ini masalah masih muncul. Sekarang Bapak Ibu silahkan ke bab 3. Bapak Ibu pernah ketemu ungkapan pelacur yang setia? Ya nggak ketemu. Pelacur itu jelas mengungkapkan ketidaksetiaan. Nah, bab 3 sekarang. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang memiliki kekasih dan suka berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel sekalipun mereka berpaling kepada ilah-ilah lain dan menyukai kue kismis sajian. Lalu aku membayar harganya sebesar 15 shikal perak serta 1 homer dan 1 leteh jelai. Kemudian aku berkata kepadanya, engkau harus tinggal lama padaku. Engkau tidak boleh melacur atau menjadi milik seorang laki-laki. Aku pun tidak akan menghampiri kamu. Nah, Bapak Ibu, kalau membaca sampai di sini, kemungkinan penjelasannya bisa bermacam-macam ya. Tapi saya memilih penjelasan yang seperti ini. Setelah Gomer binti Diblaim tadi menjadi istri Hosea dan punya anak, lalu perempuan itu pergi dan menjadi pelacur lagi. Nggak tahu alasannya apa, nggak disebut ya. Ini karena uang belanja kurang atau merindukan situasi di lokalisasi, nggak disebut. Tapi yang ada, Gomer meninggalkan Hosea, lalu pergi lagi dan menjadi pelacur lagi. Nah, yang dilakukan Hosea itu bukan, ya sudah kalau kamu mau seperti itu. Enggak. Hosea mengikuti perintah Tuhan. Cintai perempuan pelacur itu. Ya. Kemudian yang dilakukan Hosea pergi ke tempat pelacuran untuk membawa Gomer pulang. Maka lihat, Hosea membayar 15 shikal, bayar dengan perak, kemudian bayar dengan jelai. Ada perak, ada jelai. Tujuannya untuk apa? Supaya Gomer meninggalkan pelacuran dan pulang. Tinggal lagi menjadi istri Hosea lagi. Nah, kemudian setelah itu, Hosea mengatakan, engkau harus tinggal lama padaku. Engkau tidak boleh melacur atau menjadi
milik seorang laki-laki. Nah, Bapak Ibu sekarang lihat. Hosea jelas ya, diminta untuk mencintai, untuk mengasihi seorang pelacur. Nah, namanya saja sudah pelacur, dijadikan istri, resikonya ya tidak setia. Pergi kepada laki-laki lain, lalu ya, melakukan praktek pelacuran itu. Hosea harus mengasihi itu. Nah, sekarang bagaimana rasanya mengasihi seorang pelacur? Bagaimana rasanya mencintai seorang pelacur? Bagaimana rasanya mencintai orang yang tidak setia? Apa yang dirasakan oleh Tuhan, itu dirasakan oleh Hosea. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Tapi kalau mendengar kisah Nabi Hosea, saya nggak yakin Bapak-Bapak berminat untuk jadi nabi kan ya. Tapi poinnya bukan soal mengawini pelacur ya. Yang harus diperhatikan, merasakan apa yang dirasakan oleh Allah. Bapak Ibu, ini poin yang nanti kita perlu diskusikan. Baik, sampai di sini dulu Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan, silakan. Silakan Pak Narto. Baik, Pak. Silakan Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Oke. Silakan. Pak Narto itu sepertinya mikrofonnya jauh gitu. Jadi volume Kecil ya, Pak? keras tetapi suaranya minim. Iya, iya. Mungkin kecil ya. Iya. Ya. Apa yang kita baca sudah bisa dipahami? Bisa dipahami. Kemudian kalau mau bertanya Bapak Ibu silahkan nyalakan kamera saja, kita diskusi. Cuman sedikit orang saja. Tidak apa-apa. Mau bertanya, mau diskusi, silahkan. Di chat ada Pak Hendra, Pak. Jangan menyukai kue kismis, maksudnya bagaimana? Kalau di terjemahan yang baru, terjemahan di TB2 ya, itu terjemahnya sekarang menjadi lebih lengkap. Kue kismis yang dimaksudkan itu adalah kue kismis sajian. Begini, ilustrasinya ya, Bapak Ibu tahu sajen kan ya? Sajen. Saya tidak bicara negatif atau positif dulu. Jadi ada sajian, sajen. Itu makanan yang disiapkan untuk pribadi yang tidak berbadan. Jadi sajian itu bisa untuk Tuhan, nggak kelihatan kan? Kemudian untuk dewa-dewi kalau di zaman itu, tapi juga untuk kalau di ini budaya di Jawa, untuk pribadi yang sudah meninggal, yang kalau selamatan itu diyakini datang. Begitu. Nah, kemudian sekarang begini, kismis, Bapak Ibu tahu kan ya kismis dibuat dari apa? Dari anggur. Saya nggak tahu cara membuatnya, tapi kalau makan ya sering. Kismis dibuat dari anggur itu dikeringkan atau diapakan? Dijemur atau ada prosesnya? Dikeringkan, Pak. Dikeringkan itu. hanya dengan dijemur sudah bisa? Bisa, tapi hasilnya kalau dikeringkan antara dijemur dengan dikeringkan pakai apa kayak tungku itu beda sih biasanya, Pak. Oh, iya, iya, iya. Nah, kemudian kalau di zaman dulu, Bapak Ibu, itu toko makanan, tempat makan tidak seperti sekarang ya, sehingga
Kismis itu kan jadinya makanan yang diawetkan kan ya. Ini biasa digunakan sebagai bekal. Orang mengadakan perjalanan, ya bawanya kismis. Kemudian orang maju perang, ya ransumnya juga kismis, salah satunya itu ya. Kalau di sini disebutkan kue kismis sajian, silahkan membayangkan saja ketika orang Israel mempersembahkan sajian kepada ilah-ilah, mereka membuat kue yang dibuat dengan kismis. Udah, begitu yang dimaksudkan. Yang menyukai kue kismis, siapa? Mereka. Mereka itu siapa? Orang Israel. Kismis itu hasil dari anggur. Anggur itu ditumbuh, ditanam di tanah pemberian Tuhan, Kanaan. Nah, begitu. Urutannya jadinya begitu. Tuhan memberi kepada mereka tanah, Kanaan, mereka bercocok tanam, mereka memperoleh panen anggur, lalu anggurnya malah dibuat kue untuk persembahan kepada ilah-ilah. Begitu, Pak. Masih ada lagi, silahkan kalau ada. Kalaupun nggak ngerti, ngomong kalau nggak ngerti. Ya nggak ngerti yang mana. Tapi jangan bilang semua. Kalau nggak ngerti semua ya keterlaluan. Nggak ada. Baik, kalau tidak ada, ini satu poin yang saya ajak Bapak Ibu untuk memperhatikan tadi. Hosea diminta untuk merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan. Nah, sekarang begini Bapak Ibu. Ketika berbicara tentang merasakan yang dirasakan oleh Tuhan, ini kalimat ini jangan-jangan asing untuk kita. Saya bukan menuduh, saya bukan menghakimi, tapi Bapak Ibu boleh mengingat kok. Boleh mengingat dan boleh bercerita tentang orang beriman yang disuruh merasakan yang dirasakan oleh Tuhan. Yang ada, yang seringkali terjadi, Tuhan yang disuruh ngerasain perasaan saya. Yang ada, Tuhan tolong pahami situasiku, tolong perhatikan situasiku, dan tolonglah aku. Itu yang dimaksud, yang saya maksudkan. Tuhan diminta untuk mengerti yang saya rasakan. Tapi kemudian dari pengalaman Nabi Hosea, kita belajar itu. Merasakan yang dirasakan oleh Tuhan. Memangnya bisa? Bisa. Memangnya Bapak Ibu pernah? Sebenarnya pernah. Tapi nggak ngerti kalau itu sebenarnya masa atau pengalaman di mana saya diminta merasakan yang dirasakan oleh Tuhan. Sekarang begini, Bapak Ibu tolong ingat-ingat ya, pengalaman sendiri. Saya nggak usah cerita, hanya mengingat saja. Bapak Ibu menolong, membantu, dan itu wujud kasih. Dan yang Bapak Ibu bantu, itu adalah orang yang pernah menyakiti Bapak Ibu. Pernah? Atau dari dulu pokoknya ketemu orang yang memusuhi saya, udah sampai mati saya akan abaikan dia gitu. Pernah, Pak. Kemudian Bapak Ibu tolong mengingat pertama kali ya memberikan bantuan kepada orang yang kayak gitu. Langsung senang, ikhlas, dengan gembira gitu. Setengah hati. Kalau memusuhinya hanya ringan-ringan saja, nggak begitu berasa. Tapi kalau orang itu sudah pernah mencelakai saya atau berusaha mencelakai saya, kemudian saya tetap mengasihi orang itu, tetap menolong orang itu ketika dia memerlukan. Tolong amati, yang pertama kali terjadi dengan diri saya ketika saya memutuskan untuk menolongnya. Bisa jadi itu tadi, setengah hati. Nggak langsung mah.
Harus ada perlawanan terhadap diri sendiri. Berikutnya lagi, jangan-jangan pernah juga mengalami begini. Tuhan seperti memaksa saya untuk menolong orang itu. Tolong ingat-ingat. Jangan-jangan pernah. Dalam situasi tertentu, saya seperti dipaksa untuk menolong orang kayak gitu. Pernah juga, Pak. Oh, pernah juga. Beneran pernah ya, Bu ya? Pernah. Nah, kalau pernah mengalami itu, tolong sekali lagi, yang diingat adalah pengalaman pertamanya. Bisa jadi dalam hati mengatakan, sialan, nggak bisa menghindar lagi. Bisa jadi ungkapannya begitu. Tapi kemudian amati lebih lanjut. Ketika saya mengalami hal yang sama, atau pengalaman itu terulang. Lalu Bapak Ibu akan menemukan, ternyata aku bisa mengasihi orang yang memusuhi aku, mengasihi orang yang membenci aku. Bukan hanya orang yang mengasihi aku yang aku kasihi, tapi juga orang yang membenciku pun aku kasihi. Loh, Bapak Ibu kan sudah berlaku seperti Bapa di surga, yang menerbitkan matahari bukan hanya untuk orang benar, tapi juga untuk orang jahat. Yang menurunkan hujan bukan hanya bagi orang benar, tapi juga orang yang nggak benar. Bapak Ibu kan sudah berlaku seperti Tuhan. Duh, keren kan? Nggak usah ngomong-ngomong, tapi nggak usah kemudian ditulis di, masih ada warta paroki nggak sekarang? Udah nggak ada ya. Padahal itu media yang penting untuk tiba-tiba saya ingat warta paroki aja. Pengalaman yang seperti itu Bapak Ibu, pengalaman yang sangat batiniah, pengalaman yang sangat pribadi, yang bisa dialami setiap orang yang percaya. Dan pada waktu itu Bapak Ibu, kita sedang diajak oleh Tuhan untuk mengalami apa yang dirasakan oleh Bapa di surga. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ini pengalaman yang manis, pengalaman yang masih bisa dihitung mudah dan indah. Ada yang lebih berat? Ada. Selain saya, mana lagi orang menjengkelkan yang pernah Bapak Ibu temui? Jadi pernah ketemu orang yang menjengkelkan selain saya? Banyak apa dikit? Perhatikan juga Bapak Ibu, ketika ketemu orang yang sombong, orang yang iri hati, orang yang kelakuannya nggak jelas, orang yang bisa tertawa melihat orang lain susah, orang yang bisa mentertawakan kesusahan orang lain. Di sekitar Bapak Ibu, di antara orang-orang yang Bapak Ibu temui, ada orang-orang kayak gitu apa enggak? Entah nanti kok diingatkan, harusnya diingatkan, tapi orang kayak gitu kayaknya nggak bisa diingatkan. Jangan-jangan kelainan gitu malahan gitu. Ada yang aneh. Semua orang di mata dia salah semua. Yang benar cuma dia. Nah, Bapak Ibu, ketemu orang-orang yang saya maksudkan begini. Ketemu dengan orang-orang yang menjengkelkan. Ketemu orang-orang yang nggak ngerti terima kasih, orang-orang yang sepertinya nggak jemu, nggak bosan berlaku jahat kepada orang lain. Nah, kemudian sekarang begini, reaksi normal, normal ya, reaksi normal. Kalau ketemu orang yang menjengkelkan, Bapak Ibu akan buat apa? Paling gampang menghindar kan? Paling gampang itu menghindar. Mendekati, oh itu mencelakai diri. Mendekati orang-orang kayak gitu, itu mencelakai diri, akan menyusahkan diri sendiri. Menanggapi, lebih menyusahkan lagi. Akan ketemu orang-orang yang nggak perlu, bukan hanya nggak perlu nasihat, bukan hanya nggak perlu pendapat orang lain, dengar omongan orang lain juga nggak mau kok. Yang dia pingini hanyalah kamu dengerin saya, kamu nurut yang saya omong. Nah, ketemu orang kayak gitu gimana lagi coba?
Dan Bapak Ibu udah ketemu macam-macam orang kan. Nah sekarang begini, yang pernah Bapak Ibu dengarkan dari Tuhan Yesus kalau ketemu sesama manusia itu gimana? Cintailah, kasihilah Hmm. Seperti dirimu seperti sendiri. dirimu sendiri. Ya, Nah, itu bukan Tuhan Yesus itu. Itu bukan Tuhan Yesus. Damai Itu sejahtera. Taurat Musa. kasihilah musuh-musuhmu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Menganiaya kamu. Belum selesai, ada yang lebih kuat daripada itu. Itu benar, saya nggak menyalahkan. Dipukul pipi Seperti kiri, kasihkan aku pipi kanan. telah mengasihi kamu, demikianlah kamu harus saling mengasihi. Mengasihi. Seperti aku sudah mengasihi kamu, demikianlah kamu harus mengasihi sesama. Nah, kemudian, Bapak Ibu, eh, namanya orang Katolik pasti punya salib kan ya. Kemudian di salib pasti ada korpusnya kan ya. Sekarang, Bapak Ibu semua tahu, yakin Yesus mati itu untuk siapa? Untuk siapa? Untuk semua umat manusia. Lihat, untuk semua manusia. Dan semua manusia itu termasuk aku atau bukan? Enggak. Jelas. Sekarang begini, pertanyaan jahat ya. Bapak Ibu pernah menjadi orang yang menjengkelkan di hadapan Tuhan apa enggak? Sering, Nah, Pernah menjadi orang yang sombong atau belum? sering. sering. Di masa lalu, kalau sekarang saya nggak yakin. Kalau di masa lalu ya, ketika Bapak Ibu disakiti orang, kemudian orang yang menyakiti Bapak Ibu itu celaka, Bapak Ibu bisa tertawa enggak? Bisa. Iya, Tertawa, Pak. mentertawakan maksudnya. Mentertawakan, iya. Ya, Iya, Pak. kalau Ngaku sekarang deh. saya nggak yakin Bapak Ibu kayak gitu, tapi saya ngomong kan dulu. Kalau sekarang masih mentertawakan orang yang memusuhi saya, pasti sudah berbeda dan jadi aneh kalau sekarang. Nah, sekarang begini, Tuhan Yesus mengasihi semua manusia, mati untuk keselamatan manusia, termasuk orang-orang yang menjengkelkan itu tadi. Termasuk orang-orang yang suka mentertawakan celakanya orang lain itu. Termasuk orang-orang yang sombong, egois, dan seterusnya itu. Berikutnya, ini belum selesai. Ini saya belum selesai ngomong jelek ini. Nggak jelek sih. Saya nggak ngomong jelek. Cuman kadang-kadang menyakitkan. Bukan dalam rangka menyakiti, bukan. Tapi memeriksa diri dan memperbaiki diri. Nah, kemudian berikutnya. Bapak Ibu pernah dikhianati belum? Bapak Ibu bisa mentolerir pengkhianatan? Rela dikhianati berapa kali? Ayo jawab 70 kali 7 kali. Enggak apa-apa, mengkhianati aku 70 kali 7 kali. Gitu. Enggak rela, Pak. Enggak rela Sakit dikhianati hati, Pak. sekali aja, Ratrimo. sakitnya enggak hilang-hilang. Kemudian sekarang begini, Tuhan Yesus sudah mengasihi manusia. Orang-orang yang percaya kepada kasih Yesus itu menjadi pengikut Yesus. Begitu kan? Setelah menjadi pengikut Yesus, apakah orang-orang ini berhenti berdosa? Enggak, belum. Kemudian setelah orang-orang ini yang percaya kepada Yesus ini masih berdosa, apakah Tuhan Yesus berhenti mengasihi dia? Enggak juga. Enggak usah ngasih ngeliat contoh orang lain saja ya. Enggak usah ngeliat contoh orang lain. Lihat aja diri sendiri. Aku sudah percaya kepada Yesus. Aku percaya bahwa Yesus mengasihi aku. Tapi setelah aku tahu, sadar, percaya Yesus menghapus dosaku, kenapa ya kok aku nggak berhenti berdosa? Bapak Ibu lebih lanjut mengasihi orang-orang
Tapi kemudian orang yang dikasih itu nggak tahu berterima kasih. Itu yang dialami oleh Tuhan Yesus ya. Tapi sekarang Bapak Ibu jangan-jangan pernah mengalami yang sama kan? Bapak Ibu paling gampang itu sebenarnya contoh di rumah. Contoh di rumah ini begini, saya tidak menghakimi, tidak bicara tentang siapapun. Bapak Ibu, misalnya ya, Bapak Ibu, ini saya banyak bicara kepada anak-anak sekarang. Apa yang saya omongkan ini saya bicarakan kepada anak-anak. Jadi Bapak Ibu, saya nggak ngomongin siapa-siapa, tapi ini penting. Mengapa begini loh? Orang tua itu kan memandang anak sebagai pribadi yang sangat penting, bahkan paling penting untuk hidupnya kan. Bapak Ibu kerja keras sampai sakit, nanggung rasa malu dan seterusnya. Duitnya buat siapa? Untuk anak-anak supaya anak benar sukses gitu kan. Orang tua memandang anak sebagai yang paling penting untuk hidupnya. Orang tua ya. Kemudian sekarang begini. Ada ini yang sering saya omongkan kepada anak-anak. Jangan sampai setelah kamu melewati masa tertentu, kamu justru memandang orang tuamu sebagai pribadi yang tidak penting atau paling tidak penting atau yang justru menghalangi kamu. Kapan itu terjadi? Kalau sampai ini pacaran beda iman, beda agama, kemudian ini orang tua jelas nggak sepakat, dan kemudian mengingatkan anaknya. Anaknya, kalau anak ini memandang orang tua itu penting, sejak awal sudah bicara, diskusi dengan orang tua. Tapi kemudian yang tidak memandang orang tuanya penting lagi, ngomongnya lain. Selama ini aku sudah nurut sama mama. Sekarang aku sudah besar, aku menentukan hidupku sendiri. Bapak Ibu silahkan bayangkan kalau ada anak ngomong kayak gitu, perasaan orang tuanya kayak apa. Apalagi kalau ada yang ngomong begini, tugas papa, mama itu membesarkan aku dan menyekolahkan aku. Aku sudah lulus sekolah, aku sudah bekerja, aku menentukan hidupku sendiri. Saat itu, kalimat-kalimat itu kan menunjukkan orang tua dianggap nggak penting. Nah, kalau orang tua menghadapi situasi yang seperti itu, sakitnya level berapa? 1 sampai 10. Hanya memikirkan saja, jangan mengharapkan. Enggak, 8. 8 gitu ya. Saya bicara kepada anak-anak supaya mereka memperhatikan itu. Orang tuamu itu memandang kamu penting. Jangan sampai di masa tertentu kamu menganggap orang tuamu nggak penting. Nah, sekarang begini, ketika orang tua yang mengasihi anak, yang memandang anaknya sebagai yang penting, kemudian mengalami perlakuan yang seperti itu dari anaknya, apakah orang tua akan berhenti mengasihi anaknya? Saya Boten. Saya tidak bicara tentang mengasihi itu harus bagaimana ya. Mengasihi itu saya bicara tentang hati yang menghendaki anak bahagia, yang menghendaki anak benar. Tentang teknik wujud kasihnya bisa jadi beda-beda. Nah, kemudian sekarang begini, ketika Bapak Ibu berlaku seperti itu, Bapak Ibu sadar nggak? Orang tua yang seperti itu berlaku seperti Tuhan Yesus. Berlaku seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati untuk aku. Tuhan Yesus mengasihi aku, mati untuk aku supaya aku masuk surga. Tapi aku yang dikasih Tuhan, masih berdosa, bangga ketika berdosa, dan seterusnya. Nah, sikap orang tua yang seperti ini tadi Bapak Ibu, kan sama dengan sikap Tuhan Yesus kepada manusia. Bagaimana mengasihi orang yang tidak tahu terima kasih, mengasihi orang yang nggak sadar bahwa dia dikasih.
Udah Bapak Ibu jadi mikir apa sekarang? Sepertinya saya baru kali ini bicara seperti ini di kisah Nabi Hosea. Karena kenapa kok begitu? Karena Bapak Ibu eh, mau tidak mau ya, di antara kita itu saya yang paling punya banyak waktu untuk mikirin, merenungkan pengalaman-pengalaman, hal-hal yang saya lihat. Nggak perlu mengalami sendiri, nggak perlu ngerasain sendiri, tapi melihat orang lain mengalami, mendengar cerita orang lain, lalu akan ketemu ini soalnya ada di mana, apa yang salah. Nah, saya bisa berbicara seperti ini tadi, Bapak Ibu, karena memang yang memikirkan orang tua, beratnya tanggung jawab orang tua, apalagi ketika berhadapan dengan situasi yang seperti ini tadi. Ada yang mau disampaikan? Ada yang bertanya tuh Pak di chat. Tanya saja, tinggal nyalain kamera dan bicara kok. Kenapa? Ya Pak, maaf yang di Hosea 3 bab 4 itu ada apa namanya tiada effort dan terafim itu apa ya Pak maksudnya? Ya, tadi kita tidak sampai di situ. Sebab orang Israel akan lama hidup tanpa raja, tanpa pemimpin, tanpa korban, tanpa tugu berhala, tanpa efod, tanpa terafim. Cuma efod yang nggak tahu, Pak. Nah, gampang. Baju Terafim imam. juga nggak tahu Pak. Efod itu baju imam. Dan di baju imam ini ada batu undi yang namanya Urim dan Tumim. Batu undi itu batu yang digunakan sebagai sarana untuk mengetahui kehendak Tuhan. Kemudian terafim ini kaitannya Bapak Ibu dengan ini loh berhala. Begini, ketika Daud mau melarikan diri dari rumah, lari beneran dia, lalu ini Mikal istrinya ambil terafim, taruh di tempat tidur, tutupi pakai selimut. Terafim itu bisa disebut begini, berhala domestik gitu ya. Berhala yang ditaruh di rumah. Kalau yang dari tadi kita lihat itu kan berhala yang patung berhala yang ditempatkan di tempat-tempat suci, di kuil gitu ya. Tapi terafim itu adalah patung berhala yang biasanya ditempatkan di rumah. Nah, kemudian kita bisa lihat lebih lanjut. Sebab orang Israel akan lama hidup tanpa raja, tanpa pemimpin. Ini ancaman hukuman. Karena orang Israel sudah berlaku jahat kepada Tuhan dengan berkhianat, memberontak tadi, maka lihat yang akan dialami oleh Israel. Enggak punya raja, enggak punya pemimpin, tidak mempersembahkan korban, enggak punya tugu berhala. Tugu berhala itu lambang Dewi. Enggak punya ini baju imam untuk mengetahui kehendak Tuhan. Enggak ada juga terafim. Kemudian sesudah itu orang Israel akan berbalik mencari Tuhan Allah mereka serta Daud raja mereka. Dengan gentar mereka akan datang kepada Tuhan, kepada kebaikannya pada hari-hari terakhir. Maksudnya, karena orang Israel sudah melakukan kejahatan, Tuhan menyampaikan konsekuensi dari kejahatanmu adalah kamu akan dibuang. Nggak punya raja, nggak punya pemimpin, nggak bisa bakar kurban, nggak ada imam, dan seterusnya. Kalau kamu mengalami yang seperti itu, baru kamu akan sadarkan dosamu, dan kamu akan datang kembali kepada Tuhan. Tapi kemudian, Bapak Ibu, orang Israel itu tobatnya, kemudian mau bertobat gitu, dengar ancaman kayak gitu, terus orang Israel tobat. Sekarang silahkan ke bab 6. Bab 6. Tapi perikopnya mulai dari ayat 15 ya. Bab 5 ayat 15.
Jadi Tuhan sudah menyampaikan peringatan. Kalau kamu tidak bertobat, kamu terus berdosa, konsekuensinya adalah kamu akan dibuang. Gitu. 5:15. Aku akan pergi kembali ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Loh, sama kan dengan mereka mau mencari Tuhan. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Marilah kita berbalik kepada Tuhan sebab Dia telah menerkam tetapi akan menyembuhkan kita. Dia telah memukul tetapi akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari dan pada hari ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepadamu seperti hujan musim semi yang mengairi bumi. Bagus kan kalimatnya? Orang Israel sepertinya mau bertobat, mau mencari Tuhan, mau mengenal Tuhan. Tapi Tuhan tahu isi hati mereka. Sekarang lihat ayat 4. Apa yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apa yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Nah, ini ungkapannya indah sekali tapi mengerikan. Kasih setiamu seperti kabut pagi. Seperti embun yang menguap di pagi hari. Bapak Ibu perhatikan ini kalimatnya indah tapi jelek sekali loh isinya. Kasih setiamu seperti kabut pagi. Bapak Ibu, kabut pagi ya. Ingat kalau pagi ada kabut, kabut itu tahan berapa lama? Begitu ada sinar matahari, kabut hilang. Nah, itu kasih setia Israel. Katanya mau bertobat, tapi tobatnya cuma begitu doang. Seperti embun yang menguap di pagi hari. Jadi mereka mengatakan mau mengenal Allah, tapi Tuhan mengatakan, nah, kasih setiamu cuma seperti kabut. Bentar juga hilang gitu. Nah, Tuhan tadi sudah bertanya kepada dirinya sendiri ya. Apa yang akan kulakukan kepadamu, Efraim? Apa yang akan kulakukan kepadamu, Yehuda? Kamu sudah berbuat jahat. Kemudian kamu mengatakan, kamu akan bertobat, tapi pertobatanmu kosong. Kamu mengatakan mengasihi aku, dan akan mengenal aku, tapi kasih setiamu hanya seperti kabut. Ini yang akan kulakukan kepadamu. 5. Sebab itu, aku meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi, aku membunuh mereka dengan perantaraan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Oh, tadi mereka bilang mau bertobat, mau mengenal Allah, tapi ternyata yang mereka lakukan hanya mempersembahkan korban, tapi tidak memperbaiki kelakuan. Kalau Tuhan menghukum, Bapak Ibu, maka yang kita perlu perhatikan, kita perlu ingat, hukuman, petaka, itu adalah konsekuensi dari dosa. Bukan balas dendam Tuhan, tapi konsekuensi. Misalnya begini, konsekuensi itu, yang dimaksud konsekuensi itu. Kalau ada ini, seorang pekerja itu nolak bosnya, gitu. Menolak melawan bosnya. Ada konsekuensi apa enggak? Pecat, Pak. Nah, kata aktif kan mempecat gitu ya. Tapi kalau kamu tidak mau bekerja padaku lagi, ya jangan di sini kan. Begitu kan? Ya. Nah, kalimat saya menjelaskan itu dengan konsekuensi itu tadi. Kalau kamu tidak menghormati yang memberi kamu pekerjaan, kamu menolak yang memberi kamu pekerjaan, ya ini bukan tempatmu lagi. Itu konsekuensi.
Jadi kalau ketemu Tuhan yang menyampaikan ancaman hukuman, Tuhan yang menghukum, Bapak Ibu amati tentang perbuatan jahat dan konsekuensinya tadi. Baik Bapak Ibu, sampai di sini kita juga perlu bisa memperhatikan soal hukuman ini ya. Kalau di dalam kehidupan kita mengalami, ini kalau saya omongan saya lanjutkan, ini kaitannya dengan tahun Yobel. Setiap dosa itu punya ini dua dampak. Dampaknya dua. Satu, kesalahan. Dua, siksa, konsekuensi, hukuman. Atau orang yang berdosa itu, satu, dia melakukan kesalahan. Dua, jiwanya ternoda. Itu kalau bicara tentang ini dosa. Nah, kemudian hukuman atau siksa atau konsekuensi atau noda dosa itu konsekuensi dari dari dosa. Dan di tahun Yobel Bapak Ibu kita diingatkan supaya ini memperhatikan tentang hukuman atau siksa atau konsekuensi atau noda dosa itu dengan memohon indulgensi. Nah, di situ kita perlu perhatikan. Tapi ya ini kan belajar kitab Nabi Hosea. Saya bicara tentang hukuman sebagai ini konsekuensi dari dosa atau kejahatan. Terima kasih. Selamat malam. Ya, baik Pak Seto. Untuk yang berikutnya Bapak Ibu tolong membaca kitab Mika ya. Mika. Ya. Baik Pak Seto, terima kasih banyak. Malam hari ini kita sudah mendapat pencerahan bagaimana menata perilaku di kehidupan kita ya. Kalau kita melakukan dosa ya ada konsekuensinya gitu. Baik Bapak Ibu, seperti Pak Seto sebutkan, minggu depan kita akan belajar dari kitab Mika ya. Kita baca dulu. Kita tutup kita umumkan lagi yang ingin mendonasikan secara sukarela, Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening BCA yang ada di chat atau di grup WA juga ada ya. Ya, kita perlu mengumpulkan dana untuk kelangsungan pertemuan kita. Baik Bapak Ibu, itu saja. Kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Agus. Bapak dan Ibu, mari kita menutup pertemuan malam ini dengan doa. Kita awalin dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Pak Seto, terima kasih Pak Narto dan tim KPKS. Kami bersyukur padamu Tuhan, Kau telah gerakan kami semuanya untuk malam ini belajar bersama Nabi Hosea. Tuntunan yang diberikan, bagaimana Allah menginginkan apa yang Dia rasakan, dirasakan oleh Nabi Hosea, kiranya akan menjadi hikmat kita, untuk kita juga membawa diri kita masing-masing, betapa kita sering melukakan hati Tuhan, dan semoga hikmat yang diberikan menjadikan kami, kita semuanya, hidup untuk seturut dengan firman-Nya. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Dialah yang akan selalu membimbing kami, mengarahkan dan memberkati kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Pak. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih semuanya. Sampai minggu depan Bapak Ibu sekalian. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih. Sampai jumpa minggu